Yep. Kembali lagi di Bakti Podcast. Sekarang bersama saya dengan Gani selaku host dan saya bersama dengan Iqbal. Oke. Nah, kita akan membahas terkait tentang Departemen OHS. Oke, jadi gimana nih Pak Iqbal? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Oke. Gani. Mungkin Pak Iqbal bisa memperkenalkan terlebih dahulu terkait Bapak sebagai apa dan udah berapa lama di ini Bakti? Oke. Terima kasih Mas Gani. Ya, Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. ya. Saya bagian dari OHS Mm-mm. atau divisi OHS di PT Bakti Satria Persada. Mm-mm. Dan saya tidak sendiri. Di Oke. sini ada Pak Asep, Oke, Pak dengan Asep Pak Asep. Saifuloh, sebagai OHS juga di divisi OHS tim PT Bakti Oke, Satria Persada. oke. Nah, boleh dijelasin nggak Pak terkait tentang Departemen HAS itu apa, job desk itu bagaimana, dan lain-lainnya Pak? Oh. OHS itu banyak sekali. Oh, banyak sekali ya. Iya, targetnya banyak sekali, Mm-mm. tapi yang utama adalah kita Mm-mm. memastikan bahwa semua karyawan Mm-mm. PT Bakti bekerja dalam keadaan sehat dan selamat. Oke. Itu tujuan kita. Tujuannya berarti bekerja dalam keadaan sehat dan Dan juga selamat. selamat. Jadi Betul. datang dari rumah ke kantor itu selamat, pulang juga Dan selamat. betul. Oke, Jadi oke, kita oke. memastikan bahwa tim kita semua dalam keadaan sehat dan selamat dari mulai berangkat, bekerja sampai dengan kembali ke keluarga masing-masing Oke. dalam keadaan sehat dan selamat. Oke, Seperti berarti itu. keselamatan itu nomor satu ya Pak? Betul, keselamatan nomor satu. Oke, nah kalau untuk sekarang nih Pak Iqbal dengan Pak Asep ini megang berapa proyek Pak untuk di PT Bakti? Banyak ya Pak? Banyak sekali, Oke. banyak sekali di proyek-proyek kita yang mungkin yang terbesar ada di Coca-Cola ya Oh, saat yang ini, terbesar yang terbesar di Coca-Cola. Itu Ya. berapa manpower Pak? Kira-kira sekitar 850. 800. Itu di luar proyek-proyek ya, di luar proyek yang oke. sebulan 2 bulan itu. Ini yang reguler, Yang reguler 850, 50. berarti lumayan banyak Pak ya? Lumayan banyak, banyak sekali. Gitu. Oke, oke. Selain itu ada di mana Pak? Di SCG Barito juga ada kita Oke. dan perusahaan lain ya, Pastana Logistik ada, Oke. gitu. Kita banyak sekali. Belum yang lain-lainnya itu banyak sekali. Nah, saya mendapatkan informasi nih Pak, kalau PT Bakti Satria Persada Departemen OHS-nya ini mendapatkan rewards Pak. Nah, itu rewards-nya dari PT apa Pak? Betul. Ini hal sangat menarik ya. Ada beberapa proyek yang kita mendapatkan reward. Oke, Dan bahkan di Coca-Cola kita mendapatkan 95% 95%. untuk audit SMK 3-nya. Oke. Untuk compliant di SMK 3-nya. SMK Dan 3 itu apa Pak? sistem manajemen keselamatan kerja. Oke, oke. Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan itu seperti itu. SMK 3. Nah, kebetulan kita mendapatkan reward di SCG Barito. SCG Barito. SCG Barito atas compliance-nya kita pada saat user kita ini melakukan audit SMK 3 kepada PT Bakti Oke. Satria Persada. Seperti itu. Berarti ada beberapa poin-poin dari PT SCG itu PT Bakti itu dapat menceklis lah ya. Betul. Betul. Jadi persyaratan yang diminta oleh user sudah kita penuhi semua gitu. Dan kita mendapatkan poin 85 di sana. Oke. Skornya 85. Alhamdulillah itu. Nah, kalau untuk menurut Pak Iqbal nih, gimana caranya untuk kita dapat konsisten nih nanti tahun kedepannya untuk tetap berada di layanan yang berkualitas dan tepat, Pak? Itu gimana menurut Pak Iqbal? Oke. Yang pertama mungkin program-program dari PT Bakti, utamanya divisi OHS ya. Oke. Kita akan terus continue kita jalankan secara konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus terus improvement. Improvement, apapun itu improvement karena banyak sekali yang harus kita improve di proyek-proyek kita itu untuk lebih meningkatkan kesadaran atau awareness dari tim kita di lapangan mengenai keselamatan kerja. Seperti itu. Oh, berarti improvement itu juga perlu ya, Pak? Penting sekali improvement itu. Oke. Nah, kalau menurut Pak Iqbal nih, dari segi pengalaman kerja Pak Iqbal nih, menurut Pak Iqbal ada gak Pak dari sisi yang kurang dari Bakti yang kita harus nih improvement lebih tinggi lagi? Oke, ada beberapa hal ya yang kita harus improvement dari kita ya. Ada beberapa hal ya mungkin tingkat kesadaran. Oke, Ya. tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran atau awareness-nya dari tim kita itu masih kurang.
Nah, pada saatnya nanti kita berusaha terus untuk membuat tim kita aware terhadap keselamatan. Tingkat kesadarannya tinggi lagi. Saya harapkan seperti itu. Nah, untuk tingkat kesadaran tinggi itu berarti harus melakukan training ya, Pak? Betul. Ada beberapa poinnya. Mungkin dari training jelas kita lakukan itu setiap setahun sekali untuk DDT ya, Defensive Driving Training. DRT pun kita lakukan, Defensive Riding Training, Safety Warehouse, forklift ya, forklift ya, berkendara forklift dengan aman. Kita juga seperti itu. Bahkan checklist MAHE, checklist pengecekan atau plate inspection itu sangat penting. Jadi hal-hal itu yang akan kita lebih gencarkan lagi. Juga kita juga ada yang namanya safety campaign. Safety campaign. Safety campaign itu kita lakukan juga di grup-grup masing-masing grup project ya. Misalnya grup dari warehouse ya, Pak, grup dari pabrik tuh untuk CCBI ya kita berikan untuk yang Bandung, untuk yang Semarang gitu, untuk yang Banten gitu. Cilegon ada kita grup masing-masing WA itu kita berikan namanya safety campaign. Tujuannya itu satu tadi, mereka lebih aware terhadap kesehatan dan keselamatan mereka seperti itu. Berarti selain itu juga Pak Iqbal ini dengan Pak Asep itu menjalankan training-training ke daerah-daerah ya, Pak? Betul. Kita lakukan itu training ini continue ya karena kita juga udah ada jadwalnya. Ya kita mulai dari Bandung, Jakarta, Cibitung sampai ke Semarang pun ya, sampai SCG Barito yang di Cilegon Timur sana ya. Kita lakukan itu continue per tahun dan refreshnya adalah 6 bulan. Berarti setiap setahun itu selalu ada training-training. Selalu ada, wajib. Diwajibkan ya, wajib Pak? Itu. Nah, kira-kira dari training itu tingkat keberhasilan untuk awareness para karyawan tuh gede gak, Pak? Insya Allah gede. Insya Allah sangat tinggi ya tingkat awareness-nya. Tapi di samping kita juga defensive driving itu kepada mereka, kita juga ada yang namanya safety talk. Itu artinya briefing safety. Briefing safety untuk tim kita yang ada di lapangan. Itu bisa dilakukan oleh saya sendiri dan jika pun dilakukan oleh koordinator lapangan, maka koordinator lapangan itu kita TOT dulu, training of trainer. Jadi TOT itu training of trainer. Training of trainer kita sudah lakukan kepada korlap-korlap kita yang ada di lapangan. Jadi bisa mengimplementasikan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi dari itu diharapkan para karyawan ini bisa mengimplementasikan dari hasil yang di training kan ya. Nah kalau menurut Pak Iqbal sendiri nih, tadi kan menyinggung tentang keselamatan ya. Seberapa penting sih Pak keselamatan dan kesehatan dalam kerja itu Pak? Sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting, keselamatan itu nomor satu, yang utama ya. Yang kedua, coba bayangkan kalau kita nggak selamat, apakah kita bisa bekerja? Tidak akan bisa bekerja. Kita membawa produk dari lokasi A ke lokasi B. Kalau kitanya nggak selamat, apa bisa sampai? Kan tidak. Makanya keselamatan itu nomor satu. Terpenting itu nomor satu. Makanya kita punya target itu zero accident. Zero accident. Setiap punya target zero accident. Zero accident tuh yang seperti apa Pak? Zero accident itu tidak ada insiden sama sekali. Tidak ada insiden sama sekali. Iya. Mau LTI apalagi sampai fatality tidak ada kita rumusnya. Bahkan neremis pun kita buat untuk pelaporan kita. Jadi bahan evaluasi kita pada saat kita meeting nanti bahwa neremis pun tidak boleh ada gitu sebetulnya. Neremis itu kan belum terjadi ya. Baru akan terjadi gitu. Artinya prekursor kita buatlah supaya hal tersebut jangan sampai terjadi di kemudian hari. Cara mencegahnya tuh Bapak kasih tahu. Betul, ya, kita terus berusaha terus improvement bagaimana cara pencegahan yang baik supaya tidak terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Nah, kalau Pak Iqbal sendiri nih udah berapa lama Pak di Departemen OHS? Di Departemen OHS saya dari tahun 2010. Di PT Bakti 2010. Kita udah di 2010 di OHS dengan perkembangan yang luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan jangan lihat masa kerja sebetulnya kalau safety itu. Ya, karena kalau di saat kita lengah, tidak aware, tidak waspada, itu akan terjadi. Dia tidak peduli orang baru atau orang lama sama. Makanya yang penting adalah awareness kita, peduli kita terhadap keselamatan kerja seperti itu. Oke, kalau gitu. Nah,
terkait dari rewards yang tadi Pak ya, yang udah sempat disinggung terkait rewards di PT SCG, ini merupakan plakat ya yang diterima Plakat. oleh Nah, ini PT plakatnya Bakti nih. ya. Ini plakatnya. Ada skornya juga 85% Persen ya. skornya itu. Oke. Hmm. Oke. Berarti plakat dari SCG Barito memberikan kepada PT Bakti terkait dari layanan yang diberikan ya, Betul, keselamatan kerja ya. betul. Oke. Jadi plakat ini juga ada apa namanya, sebagai bentuk apresiasi lah Sebagai bentuk apresiasi ya. dari SCG Barito kepada PT Bakti Sentral Persada karena comply di dalam pemenuhan SMK 3. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Nah, menurut Pak Iqbal nih, kira-kira ada nggak yang harus Pak Iqbal share ke teman-teman Sobat Bakti nih untuk lebih aware terhadap keselamatan kerja gitu? Oke. Buat teman-teman semua bahwa kita kan selalu ingat keselamatan ada nomor satu. Betul. Ya. Dari mana mulainya? Keselamatan dimulai dari diri kita sendiri. Ya, saya harapkan semua karyawan PT Bakti Sentral Persada dimanapun berada, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan keluarga, tetap utamakan keselamatan dan kesehatan. Seperti itu. Oke, sip. Kalau begitu, terima kasih Pak Iqbal sudah mengisi podcast dari podcast Bakti. Terima kasih atas kesempatan yang Sama-sama Mas diberikan ya. Yani. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Iqbal. Amin. Project-project yang selanjutnya semoga bisa mendapatkan rewards lagi. Oke, terima kasih Mas Yani. Terima kasih Pak Iqbal ya. Ya. Ya.